anggota Dewan Kabupaten Manokwari. Dengan hormat saya sebut nama Bapak Samsul Hadi SPD. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Kepala Distrik. Yang kami hormati Bapak Haji Mugiono Sarjana Kehutanan sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Udapi Hilir yang kami hormati, dan juga Bapak Kepala Kampung SP1 yang kami hormati, dan juga para undangan yang boleh hadir memenuhi undangan di saat ini yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih setianya, oleh karena pertolongannya, kami semua boleh ada di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan reses bersama masyarakat Wampramasi dalam sidang 3 tahun 2022 sekaligus menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Para undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk membaca susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami lewati bersama-sama, dan yang kedua adalah doa yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta DL Patikai Hatu, dan yang ketiga sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh sambutan pertama yaitu Bapak anggota Dewan Kabupaten Manokwari, yang kedua Bapak Kepala Distrik, dan yang ketiga yaitu Bapak Haji Mugiono S. Kehutanan atau Sarjana Kehutanan sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat. Dan yang kelima adalah ramah tamah, dan yang keenam penyerahan bingkisan secara simbolis, yang ketujuh doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Veronica Nurhayati. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu doa pembuka yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta DL Patikai Hatu. Kepada Ibu disilahkan. Iya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati, sebelum kita akan melakukan seluruh apa yang akan kita lakukan di saat siang hari ini lewat undangan kita di hari ini, sebelumnya mari kita melandasi semuanya dengan doa. Kita berdoa. Bapa Pencipta langit dan bumi, di saat hari ini Tuhan, kami ada di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, Bapak Samsul Hadi, anggota DPRD Manokwari, di saat hari ini. Di tempat ini kami diundang sebagai masyarakat yang ada di dataran Warpramasi atau terkhusus di distrik Pravi di tempat ini. Kami ada di sini dengan sukacita. Kami ada walaupun kami berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tetapi kami percaya
bahwa Engkau Allah baik bagi kami, Engkau Tuhan baik bagi kami, sehingga kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itulah yang Engkau inginkan bagi kami dalam hidup bermasyarakat. Bapa di surga, di saat ini kami ada dengan Bapak Samsul Hadi sebagai anggota DPRD. Bapak secara khusus sama berdoa menyerahkan Bapak kekasih di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan segala hal yang sia-sia. Biar Bapak selalu ada, Tuhan mempercayakan untuk duduk sebagai anggota DPR, dapat menyuarakan suara masyarakat yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati agar dapat mensejahterakan kami yang ada di tempat ini. Berkati segala perbuatan baik, agar biarlah semua yang dilakukan kebaikannya Tuhan, Engkau Allah membalaskan semuanya itu bagi hidup dan kehidupannya, keluarga dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau Allah mengetahui kami semua dengan segala perbedaan persekutuan kami, dengan segala kehidupan kami, latar belakang kami. Tuhan, Engkau mengetahui kami semua. Kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mempersatukan kami. Biarlah kami hidup di dalam persekutuan, persatuan bersama-sama Tuhan. Agar biarlah kasih Yesus, kasih nyata dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat di tempat ini Tuhan. Agar tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tetapi biarlah semuanya kami hidup membawa kesejahteraan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati acara di tempat ini Tuhan, agar dari awal sampai selesainya mau terjadi dengan nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta DL Patike Hatu yang telah melandasi seluruh acara di saat ini dengan doa. Tuhan memberkati. Para undangan yang diberkati Tuhan, yang kami hormati, kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak atau oleh Bapak anggota Dewan Kabupaten Manokwari. Dengan hormat saya sebut nama, yaitu Bapak Samsul Hadi SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mukiono selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat yang alhamdulillah bisa hadir. Beliau baru landing pagi tadi, bukan pagi, agak siang, jadi belum istirahat, langsung tancap ke perahu. Mudah-mudahan beliau diparingi sehat terus. Ya, yang sangat saya hormati Bapak Kepala Distrik Prafik, terima kasih bisa hadir Pak Distrik. Beliau juga super sibuk, tapi alhamdulillah saya undang walaupun pakai WA hadir. Terima kasih Pak Distrik, sehat selalu ya. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Kampung yang hadir, ya ada Kepala Kampung Udapi Hilir, ada Rafi Mulya, Kepala Kampung Dese saya undang, beliau bilang insya Allah tapi belum juga hadir. Kemudian Kepala Kampung SP3 beliau ada kegiatan di kota. Ada beberapa Kepala Kampung yang sudah siap hadir tapi ada kegiatan juga di kota, dari Kenyum, dari Wari-Wari, tapi beliau masih ada kegiatan dari Wari-Wari menyampaikan. Yang sangat saya hormati Ibu Pendeta, terima kasih atas doanya, doa yang sangat tulus yang beliau berikan kepada kami sekeluarga. Terima kasih. Bapak-bapak pendeta yang ada di depan, Pak Trimo, Pak Cornelis, ada beberapa pendeta yang di belakang yang tidak mengenal di depan.
dan juga bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian yang alhamdulillah sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasanya saya nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, hal yang di luar dugaan saya dalam sebuah ketar-ketir itu keraguan. Ini adalah waktu-waktu yang sakral, waktu-waktu yang Bapak, Ibu, saudara sekalian, saudara saya, ini adalah waktu-waktu yang syahdu, waktu-waktu yang teristimewa. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan waktu-waktu yang senang. Kira-kira kalau Natal senang nggak? Ya, tahun lalu dapat Natal, hari ini dapat Natal, senang nggak? Ya. Di situ tatkala Bapak Ibu saudara sekalian senang, saya ikut senang. Itu simple, sederhana. Jadi nanti tidak ada, wah ini mau pemilu, enggak, tidak ada. Tidak ada terus apa namanya, wah ini sekarang Pak Ustadz Natalan, enggak juga. Saya dudukkan permasalahannya sehingga nanti tatkala ada hal yang kurang jelas, Bapak Ibu Saudara di lapangan itu menjelaskan. Tidak, Pak Ustadz sebagai pribadi maupun kami sebagai wakilnya rakyat, dan saya merasa bahwa saya bukan miliknya satu golongan. Saya miliknya semua masyarakat yang ada di Warmare, Pravi, Masih, dan Side. Hari ini yang saya hadirkan juga bukan SP4 saja. Ada juga yang bapak-bapak nggak kenal ya, karena memang bukan SP4 saja. Dari ujung sana sampai ujung sana. Ya, insya Allah kalau saya tahu. Ya. Ini maksud saya seperti itu. Yang kedua, bagaimana di Papua Barat, Manokwari, khususnya kita yang di berpromasi, toleransi agama yang sudah baik, yang sudah kondusif, kita perhatikan, kita duduk bersama, ada Pak Pendeta ya, dengan kami bisa kumpul, ngobrol bareng dan seterusnya. Ke depan hal ini bisa akan lebih baik lagi ya. Sehingga apa? Sehingga kita yang khusus yang ada di berpromasi ini tidak terpengaruh oleh berita-berita yang mungkin ada di luar Manokwari. Ya sudah, biar di luar Manokwari ya biar ya. Nggak usah ikut-ikut kita pikir. Kita yang penting di sini kita baik, aman, tenang, sesama umat beragama bisa saling menghormati dan juga saling menghargai. Kalau waktunya Natal dan Tahun Baru ya, yang kami yang Muslim seharusnya ikut menghormati. Sebaliknya juga nanti tatkala kami Idul Fitri. Dan ini sudah terjadi di Warpromasi atau di Pravi atau bahkan di Udapi Hilir ini. Kita sudah nyaman, sudah enak. Jangan lagi ada hal-hal yang memang membuat situasi yang kurang baik. Apalagi nanti tahun depan sudah tahun-tahun politik, sehingga nanti orang campur adukkan. Saya masih ingat sekali 2014-2019 tatkala kami maju di legislatif atas dorongan dan dukungan dari Pak Muki, kami maju. Bahasa memelintirkan agama itu muncul. Udah jangan pilih Pak Ustadz, nanti suruh masuk Islam semua. Itu ada. Mudah-mudahan nanti 2024 enggak. Saya jawabnya gini, umat saya itu udah banyak gitu. Islam itu udah banyak, enggak usah masuk lagi. Yang ini aja udah pusing ya. Ngurus yang ada aja sudah banyak. Jadi tidak ada yang namanya bahasa-bahasa seperti itu. Sehingga nanti masyarakat semakin jelas. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi nanti kalau mau pulang ada suara-suara yang tidak enak, Ibu dan Bapak yang menangkap sendiri. Terus bukan seperti tadi itu, saya undang ke sini suruh milih saya, itu juga enggak. Karena apa? Yang saya undang ini semua jaringan kami dari PKS sendiri yang memang yang di luar kami yang pengurusnya Nasrani saya undang. Nah itu Pak Daurus itu dari perlindungan anak, dari Hando, ya saya undang. Kemudian dari teman-teman perlindungan anak yang Nasrani kami undang. Pak Suku silahkan di depan. Pak Daurus sama siapa temannya? Nah, sendiri kan? Ya suruh masuk. Ada 8 orang. Maju. Pak Suku, wah itu masyarakat. Nah,
ini membuktikan bahwa, mari kakak-kakak, kami secara pribadi tidak pernah memilih. Ya. Mungkin di antara bapak ibu saudara sekalian ada yang tidak kenal, betul? Ada yang tidak kenal. Segini ini ada yang tidak kenal. Ada kan? Iya. Karena ini bukan orang yang sempat saja. Ini belum Pak Kapolsek. Ini belum dikerahkan semua. Ini belum. Jadi membuktikan bahwa kami tidak pernah beda-bedakan. Mau yang rambut lurus, mau yang rambut keriting, yang rambut setengah keriting, tidak pikir. Mau kulitnya hitam apa enggak. Yang penting tatkala kita manusia, maka kemanusiaanlah kita dulu. Makanya sampai Pak Samsudin tadi, saya kok pakai kaos pelindungan anak. Oh, tak undang Natalan nggak apa-apa. Tapi ada apa-apa, menunjukkan beliau dari perlindungan anak di Moyang sana. Sana ada 3 orang. Jadi termasuk beberapa orang yang dari perlindungan anak kami undang. Karena di situ mereka juga bekerja. Oke, Kakak Ona silakan maju depan. Beliau dari situ muncul, ada berapa orang. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga nanti tatkala ada hal yang memang perlu diluruskan di masyarakat, saya minta tolong karena kami nggak punya kemampuan. Ya. Apalagi tahun depan itu tahun politik. Ya. Semua bisa dibolak-balik, hitam jadi putih, putih jadi hitam, bahkan abu-abu semua dibuat. Dan saya berharap tatkala kita nanti masuk di dunia 2023, kita akan semakin lebih baik, berpikir yang lebih baik. Saya sekali lagi sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun kami memang anggota dewan, Pak Mugi anggota dewan, kita dalam masa reses bertemu dengan masyarakat, tetapi sekali lagi bahwa kami dalam hal menentukan pilihan itu hak mutlak Bapak Ibu sekalian. Saya niatnya berbagi, dan saya niatnya tatkala Bapak Ibu saudara sekalian senang dengan hari rayanya, saya ikut senang. Itu saja. Ikut senang itu boleh enggak? Wong senang itu namanya senang, wong senang. Jaranan itu sampai jam 12 karena senang, ya tetap jalan. Iya kan? Wong senang. Orang dangdutan sampai jam 12 karena dia senang. Senang itu cinta. Nah, cinta itu ya senang tadi itu. Jadi kalau Bapak Ibu senang Natal, saya senang, saya undang, kita berbagi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian, nanti bisa dikembangkan. Kebetulan ada saya, ada Bapak anggota DPR Provinsi Papua Barat, sehingga nanti kalaupun ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, mumpung ketemu sampaikan, ya, mumpung ketemu sampaikan, sehingga tahun 2023 saya sama Pak Mugi ini bisa akan lebih mendorong hal-hal yang memang belum ada. Sekali lagi, saya mungkin belum banyak berbuat di Kampung Udapi Hilir, di Pravi ataupun di Warpramasi. Belum banyak berbuat, tetapi bukan berarti tidak pernah berbuat. Ya, Bapak Ibu ya, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita manusia itu terbatas semuanya. Kakak silakan maju. Terbatas waktunya, terbatas anggarannya, terbatas semuanya. Sehingga kita tidak seperti malaikat yang bisa semuanya orang minta, semuanya dikasih, tidak. Ya. Karena semuanya terbatas. Pak Dorus, nanti ada Pak anggota dewan, bilang aja, saya mau Natal ini, saya punya piano rusak, ya bilang aja. Kalau kemarin ke saya, ya sudah nanti kita urunan dengan saya. Ya, ada beliau, siapa tahu ya, gitu. Sampaikan saja. Ya. Bukan hanya masalah piano, yang di luar pun boleh. Silahkan, nanti ada waktu di Ramah Tamah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu saudara sekalian, semua yang hadir, terutama Bapak-bapak, Ibu yang ada di depan ini. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kita beri aplaus untuk kita semua.
Bapak anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini saya sapa dengan Bapak Mugiono Eshud. Yang kami hormati, juga kami muliakan anggota DPRD Kabupaten Manokwari Dapil 4, Bapak Samsul Hadi, SPD. Yang kami hormati juga kami muliakan Kapolsek Pravi atau yang mewakili. Yang kami hormati juga kami muliakan para kepala kampung yang hadir di tempat ini. Secara khusus yang saya lihat di depan ini hanya kepala kampung Udapi Hilir dan juga kampung Pravi Mulya. Siapa tahu ada kepala kampung yang lain juga tidak ketinggalan pula, yang sama-sama saya hormati juga saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu Pendeta, Wabil Khusus, Ibu terkasih Ibu Kai Hatu ya, Pati Kai Hatu. Sebenarnya sudah kenal lama. Beliau ini dulu di Masni, pindah ya di SP7, pindah di Masni. Ya, sekarang pindah di sini, ketemu lagi dengan saya. Sebenarnya sudah stok lama, walaupun ketemu baru lagi. Tidak apa-apa. 7 tahun 2017 yang sudah diperbarui ya, Pak PPD. Diperbarui nomor berapa? Menjadi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022. Jadi di situ harusnya dewan itu wakil rakyat, kan gitu. Harusnya yang dipilih itu ya yang kenal, sama-sama kenal, itu lebih bagus. Bapak kenal anggotanya atau wakilnya, ya wakilnya juga kenal Bapak, jadi nyambung. Jangan kita pilih itu terkadang nggak kenal. Jadi satu ke utara, satu ke selatan, nggak pernah jadi titik temu. Maka ketika Bapak Ibu punya aspirasi tidak pernah terjawab. Salahkan siapa? Jangan salahkan Pak Dewan. Salah sendiri itu betul juga itu. Coba. Supaya artinya saya bukan bukan sebagai wakil beliau ini. Artinya itu bicara tentang undang-undang. Saling kenal mengenal. Jadi Dewan itu sebagai bentuk representatif daripada perwakilan masyarakat. Saya di sini bukan berarti Bapak Ibu wajib memilih Pak Dewan yang ada ini. Tetapi kalau Bapak Ibu mau pilih ya tidak salah juga gitu. Artinya silahkan, artinya bebas siapa saja. Kan Pak Dewan tadi juga cerita tidak harus toh. Saya yakin juga yang hadir ini kemarin belum tentu pilih beliau. Tapi sekali lagi beliau tadi punya niat yang baik, yang tulus sebagai wakil daripada rakyat. Ya ayo sekali-kali saya undang, saya punya masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita ini ada menjalin hubungan yang lebih baik antara rakyat dengan wakilnya, antara wakil dalam hal ini DPR dengan rakyatnya, sehingga kita bersinergi. Saya sebagai eksekutif atas nama ya, sebenarnya saya atas nama juga Bupati, membantu Bupati di sini sebagai kepala distrik. Ya, itu hanya membantu secara umum. Kalau uang bukan berarti nanti Bapak bilang saya membantu Bupati, Bapak datang berbondong-bondong ajukan proposal, mati aku. Jadi bukan seperti itu. Artinya perencanaan pembangunan usulan yang memang menyangkut banyak orang, ayo bisa kita ditampung, nanti dibicarakan di Musrembang. Ada prosesnya, prosedurnya melalui kampung, nanti di tingkat distrik ke bupati. Tapi kalau bisa dijawab oleh kampung, silahkan bapak-bapak kepala kampung. Mungkin kalau hanya mau bikin supermi saja kok ajukan lewat Musrembang, nggak usah. Pak Dewan saya sudah
5 hari tidak makan, perut saya lapar. Pak Desa tolongkah bantu. Ya mesti Pak Desa harus bisa perhatikan kan gitu. Atau mungkin ada seng rumah sudah hancur-hancur, tidak bisa beli, mungkin lewat muskam pakai dana desa, silahkan. Kalau memang perlu dibantu, saya yakin Pak Desa tidak tutup mata. Jadi kita bersinergi antara eksekutif dengan legislatif. Indah kan? Maka dari itu sekali lagi saya sebagai kepala distrik mengajak kita semua jaga persatuan kesatuan di antara kita walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, tidak masalah. Yang pertama pasti kita hormati tuan rumah selaku anggota DPRD Kabupaten Manokwari Pak Samsul Hadi SPD. Berikutnya ada Kepala Distrik Pravi. Saya beberapa kali acara Pak, ini baru tadi mengundang sebisa ketemu Bapak karena beliau sibuk luar biasa. Selain melayani masyarakat juga masih Pak ikut sekolah PIM itu Pak ya. Kita doakan semoga PIM-nya sukses dan lulus nanti di tanggal 27 ya. Tapi Pak belum, aduh Pak berat sekali, tadi saya mau mundur dari mana nggak boleh Pak, sudah maju nggak boleh mundur. Majunya ini susah apalagi mundur. Bapak Kapolsek yang saya hormati atau yang mewakili, kemudian beberapa kepala kampung, kampung SP 4 udah Hilir dan Pravi Mulya. Tadi ada Pak mantan kepala kampung, tetap orang tua itu Pak, kepala suku, Pak Dorus. Ini melebihi kepala kampung kali karena belum ya tanah itu di bawah kampung Pak. Hormat izin, saya lama belum ketemu Bapak lagi. Nanti saya silaturahmi ke sana lagi, suruh kita bicara kampung Hadap dan sekitarnya. Kemudian yang kita hormati bersama juga para hamba Tuhan, para pendeta. Kalau di Katolik namanya Pak Romo betul lalu. Kadang ini ingatan ini. Padahal keluarga saya juga ada yang sebagian Nasrani, sebagian Muslim karena saya dari Jogja. Biasanya ada terbagi dua di keluarga kami itu dan sudah biasa. Namun kebetulan itu Protestan, ya. Ada di Nagire sana. Kemudian yang saya hormati ada orang tua kita di belakang, Pak Kepala Bamuskam Kampung Muda Pihir, walaupun dari di belakang mantan kepala kampung, tapi tetap sebagai orang tua. Seluruh tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama terkhusus yang sebentar lagi akan merayakan Natal di tahun 2022 ini. Kita harus bersyukur karena Natal ini kemarin pengumuman dari Menteri Agama sudah lebih bebas, begitu Pak ya. Sudah tidak dibatasi harus pakai masker lagi, tidak dibatasi dengan jarak-jarak yang agak ribet begitu. Walaupun kita di Pravi sepertinya sih sudah tidak seperti itu, tapi Pak Menteri Agama barusan beberapa hari lalu sudah mengumumkan kalau Natal di tahun ini sudah lebih leluasa. Kita harus bersyukur juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya awali dulu dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang di belakang belum menjawab kayaknya. Saya maklumi karena memang di depan tuh berada makanan yang belum. Saya juga tadi sudah di WA sama Pak Samsul, jadi kami sedang makan siang jam 11:30 tuh. Kami baru mau jalan dari kota nih Pak. Karena jam 10 tadi baru landing dari Makassar, terus saya rencana jalan sekitar jam 12:30. Undangnya jam 1. Wah, kalau betul sebelum zuhur saya harus meluncur. Makanya tadi sudah pas azan itu ada di jalan, saya nanti sholat di sini saja. Takut nanti ditungguin gitu. Selamat siang, shalom. Terima kasih karena sudah membalas salamnya. Kalau di ajaran Islam itu yang mengucapkan salam itu cuma hukumnya sunnah gitu. Yang menjawab wajib gitu. Alhamdulillah karena sudah dijawab dengan semangat. Segala puji bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang ini saya merasa bersyukur diundang Pak Samsul. Sebenarnya undang saya Pak Samsul Pak. Undangnya reses. Berarti ibu semua juga undangnya reses, betul ya? Reses. Tapi saya bilang saya mau hadir juga nih kalau diundang. Saya juga mau buat spanduk tuh. Dan spanduknya makanya karena kita hadir bersama silaturahmi menjelang Natal. Saya takut kalau kelupaan. Sebelum kelupaan saya ingin mengucapkan dulu kepada seluruh masyarakat yang ada di luar farmasi, terkhusus yang hadir di tempat siang hari ini. Saya ingin
menyampaikan selamat menyambut hari Natal tanggal 25 Pak ya, tahun 2022 ini dan tahun baru sudah tentu dengan sukacita. Bersukacita menyambut datangnya Natal, dan kalau Bapak Ibu semua bersukacita, sudah tentu nanti Pak Polisi juga akan menjaga kita dalam menjaga keamanan. Kami yang tidak merayakan pun akan merasa bahagia, karena orang yang merasa bahagia itu diantaranya adalah orang yang bisa merasakan kebahagiaannya orang lain. Jadi kita harus merasa bahagia tatkala orang lain bahagia. Itu bukti cinta. Gitu. Jadi bukan sebaliknya. Kita tidak merasa bahagia, mungkin kita merasa bahagia tatkala saudara kita menderita. Itu tidak boleh. Tapi sekalipun mungkin tidak harus bersama-sama dalam perayaan nanti kalau merayakan di tempat ibadah atau yang tempat lainnya, tetapi perasaan kami yang tidak merayakan itu merasa bahagia juga, karena Bapak Ibu semua juga berbahagia. Sama halnya nanti kalau nanti Pak Ustadz Samsul atau saya atau yang lainnya Pak Distrik yang merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya yang populer ada 2 Idul Adha dan Idul Fitri ya. Harapan kita semua juga Bapak Ibu juga merasakan kebahagiaan, sekalipun pasti beda ya bahagianya kami tatkala Idul Fitri atau Bapak-bapak Natal, kemudian kita ada di berbeda tempat, tetapi tatkala hidup ini tenang, tentram, semuanya itu akan terjadi banyak hal yang bisa dalam kebaikan, termasuk kebahagiaan itu. Karena kalau tidak, sebenarnya begitu ya. Karena begitu kami mohon maaf, jadi harus berisi. Tadi saya lihat di sana, ibu yang di sana nggak bisa lihat jadi sebenarnya di sini. Untuk kemudian kita bisa saling menyapa dan bertatap muka lebih terbuka lagi. Kemudian saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya memang ini sudah periode yang kedua Pak, tapi mungkin belum banyak yang saya juga bisa lakukan, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang Nasrani atau yang Katolik ataupun yang Kristen. Namun beberapa tahun lalu kami juga sudah pernah menyapa di Side, karena memang dapil kami ini cukup luas, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Sekalipun saya cuma fokus di 2 kabupaten, ya di Manokwari sama Manokwari Selatan. Kalau di Pegunungan Arfak kami sudah berbagi dengan teman kami yang dari Pegunungan Arfak. Di sana ada Pak Ketua DPRD Pak Alfrikus Orgen Suwonggor, dengan Pak Jetjo Saiba dan Pak Musa Don Siba. Memang mereka full juga di sana suaranya. Dan kami ada di Manokwari dan Manokwari Selatan. Tetapi bukan berarti kami selalu membeda-bedakan, tidak. Di tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2021 saat saya ada reses di Side, kemudian ada satu Pak Pendeta yang hadir dalam reses saya, kemudian dia kan sedang membangun gereja. Saya minta proposalnya dan alhamdulillah puji Tuhan usulan saya itu diterima. Dan kemudian saat itu 2021 itu juga sudah diresmikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati. Sekalipun saya diundang pas saya sakit memang. Jadi saya tidak bisa hadir di acara peresmian di gereja. Saya lupa nama Pak Pendeta Saroy kalau salah. Lukas Saroy betul. Dan beliau memang saat itu sempat menyampaikan beberapa patah kata. Tatkala saya menyampaikan aspirasi itu, beliau menyampaikan begini. Izin Bapak. Oh enggak, sebelumnya saya membawa mobil ambulans. Sebelum bantuan gereja itu saya ada menyerahkan mobil ambulans di SP9, tapi saya sampaikan untuk seluruh distrik. Dan ini bukan juga hanya untuk karena memang itu pakai yayasan masjid. Saya bukan hanya untuk masjid. Semua orang yang ada di distrik Side boleh dan berhak menggunakan kendaraan ini, saya bilang. Karena niat saya itu hanya masalah memang harus pakai nama untuk mendapatkan bantuan itu. Nggak bisa kalau nama perorangan, harus pakai nama lembaga. Dan saat itu Pak Kepala Kampung memberikan nama lembaganya itu Yayasan Masjid Muhajirin kalau nggak salah. Semua saya undang dan semua Bapak diundang, termasuk Pak Lukas Sarwan itu. Dan memang sempat menyampaikan, izin Bapak, kami ini 2019 tidak kenal Bapak. Dan kami juga belum memilih Bapak di sana ini. Ini tidak ada kaitannya dengan kampanye Pak Distrik juga. Tapi maksudnya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Pendeta gitu. Tetapi justru kami memilih orang yang juga hari ini naik, dibilang gitu, di provinsi naik dibilang. Tapi tidak tahu kenapa belum pernah melihat kami. Nah,
sehingga Bapak ini belum menyampaikan. Memang sayang saat itu saya tidak rekam karena sudah saya juga tidak menyangka Pak Pendeta bicara apa gitu. Bapak ini anggota dewan yang punya hati. Saya cuma mengulangi dulu ya. Kemudian yang tidak pernah kami dukung tetapi justru memberikan perhatian kepada kami, karena ambulans ini merupakan sesuatu yang kami sangat rindukan. Di sini kalau ada orang sakit, kita mau rujuk ke kota, kemungkinan besarnya itu bisa tidak sampai di kota sudah meninggal karena tidak ada kendaraan. Kendaraan umum kalau sudah sakit parah kan tidak mau membawa itu, apalagi sudah ada tanda-tandanya sekaratnya sudah lebih dekat tuh, mungkin disewa berapa juta pun mungkin dia tidak mau gitu kan. Nah kemudian ada mobil ambulans yang kemudian saya lewat hibah memang, tapi lewat aspirasi saya untuk semuanya. Nah saat itu memang juga belum menunjukkan aspirasi, dan syukur lagi kemudian di tahun itu juga bantuan itu keluar di gereja beliau di samping Balai Kampung Mbak ya itu. Dan beliau mengundang saya juga saat itu. Memang saya minta maaf, sampaikan ke Pak Pendeta lewat Pak Kepala Kampung kalau saya sedang sakit, mohon doanya juga supaya sembuh. Sebenarnya sakit saya nggak terlalu parah Pak, saya asam urat Pak, tapi kan saya tidak bisa jalan, tidak pakai sepatu. Ini gubernur buat jalan kencang Pak. Kalau saya jalan di kiranya saya akhirnya saya minta maaf saja, tapi berikutnya saya tetap datang bersilaturahmi. Kemudian beberapa hal kalau di kota mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini karena di kota kita bisa di kota ya, di luar promasi lah gitu. Yang mungkin ini agak ramai kita mengundang. Biasanya saya dengan Pak Samsul itu datang ke rumah-rumah gitu, silaturahmi kepada tokoh-tokoh yang mungkin juga belum semua tokoh kami kunjungi. Nah hari ini kita bersepakat nih, walaupun di dalam rangka resepsinya beliau, tapi saya bilang saya juga harus hadir karena kita sama-sama berkontribusi untuk kemudian bersilaturahmi lebih luas lagi, menyapa masyarakat yang mungkin boleh tentu boleh jadi 2019 kemarin kami juga belum saling mengenal Pak ya. Masanya belum saling tatap muka. Mungkin lihat foto saya sudah di jalan terlalu banyak foto saya sampai Pak mungkin foto dari Mas Nisi dia sampai semua ada semua jaga jalan gitu. Apalagi teman-teman saya yang ada di sini ada Pak Erik Manibu yang di SP6 yang punya pemancingan itu teman dewan juga dari Dapil 5. Pak mungkin ini selalu jaga jalan saya di SP5 sih. Sebenarnya kami juga tidak menyewa tempat itu. Yang kita titip juga sukarela untuk menempatkan baligo saya. Karena mungkin juga ada beberapa hal yang kami sudah pernah bantu dengan masyarakat. Dan saya mungkin tinggal mengganti baligo, nanti dipasangkan oleh teman-teman yang ada di sini. Kemudian berganti-ganti sesuai dengan momentumnya masing-masing. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bersyukur dan berbahagia melalui kesempatan ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Tadi sudah disebutkan Pak Distrik bahwa kita ini di dunia ini nggak ada yang pernah memilih dan bisa memilih tatkala Tuhan itu mau melahirkan kita. Kalau dulu kita bisa milih Pak, saya mau lahir sebagai orang Amerika. Amerika itu kan dari dulu kalau saya tuh pasti kurang apa lagi, dia terlalu negara adidaya, kemudian pintar teknologi apa semua pokoknya pintar lah. Bahkan bahasanya pun bahasa yang kita gunakan nasional, ini internasional. Bahasa Inggris sebenarnya, tapi kita bisa pakai bahasa Inggris. Kalau kita boleh memilih dulu, mungkin kata Tuhan mau, Mugi, kamu mau lahir dalam suku apa, dalam model apa, rasnya, dalam agama apa, mungkin kita akan pilih dari awal. Semua Bapak Ibu juga seperti itu, tapi kita tidak ada kesempatan untuk memilih itu. Kata Tuhan itu adalah dia dekat kepada manusia. Jadi tidak bisa dikotomi Pak. Orang yang dekat Tuhan kemudian dengan tetangga tidak baik, itu tidak benar. Kalau dalam Islam tidak ada rumusnya. Orang yang sujudnya bagus, sholatnya waktunya bagus, maaf, ada yang bilang jidatnya hitam, itu boleh sah dan itu sah saja. Tapi kalau tatkala ada hidup bertetangganya tidak baik, dengan tetangganya sering cekcok, tidak saling tegur sapa, maka itu tidak ada buktinya sebenarnya. Karena harusnya kalau tatkala dia dekat dengan Tuhan, maka dekat dengan sesama. Nah kami sedang belajar. Artinya kita juga ingin terus mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu semua juga harapannya seperti itu. Apalagi menyambut Natal ini, dengan bersamaan itu juga kita makin dekat kepada dengan sesama apapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun rasnya. Dan kehadiran kami dan Bapak Ibu semua menjadi kebahagiaan yang tersendiri. Karena 2 hari lagi lah ya, pada 2 hari lagi kita akan, Bapak Ibu semua yang akan merayakan Natal. Mungkin kalaupun nanti kami dengan Pak Samsul menyampaikan bingkisan itu tidak ada artinya. Kalau dihitung arti mungkin tidak ada arti Pak. Kamu juga bisa beli kalau cuma Sprite Fanta gitu. Iya kan? Paling berapa 100-200 ribu gitu.
Kalau memang itu mau dinilai itu ya kami tidak bisa angkat, kami tidak bisa apa-apa karena itu memang betul seperti itu. Tapi kebersamaan kami adalah bukti bahwa ini kita ingin terus bersama-sama dan kemudian tidak membedakan apapun itu. Jangan dilihat besarnya nanti yang kita akan berikan, tetapi ya bisa merasakanlah kebahagiaan Bapak Ibu yang kami rasakan. Barangkali kalau kemudian kita berikan tambahan itu juga, saya rasa di rumah juga sudah menyediakan ada kue kering, ada minuman, semua sudah ada itu. Tapi tetap ada tambahan. Jujur jangan ke Bapak, saya saja gampangannya ini sudah punya pendapat anggota dan macam-macam gitu. Ada yang datang kemudian memberikan kue di saat itu, saat acara apa kita Idul Fitri, rasanya beda. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu, karena kan sebenarnya tidak boleh pejabat itu justru dikasih, justru pejabat yang memberikan gitu ya. Tetapi kalau tatkala ada yang merasa mungkin pernah karena kehadiran kami dia merasa terbantu datang membawa ayam, kan mungkin kita tolak ya, kampung ini biasanya memberikan ayam telur, kita baru datang tuh ibu kepala kamu sudah nih, ini apa bu? Ini untuk lauk pak, telur bebek gitu. Nah kami datang tidak mau cari telur nih, tapi karena rezeki katanya nggak boleh ditolak gitu. Padahal aturannya sebenarnya ini kalau misalkan saya pernah ikut pelatihan KPK itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kan masa pak kampung mau ngasih, jangan pak nanti ini gratifikasi. Tidak juga ya. Yang penting kita saling-saling, bukan kita mengharap ke situ lah. Sebenarnya saya mau melihat tuh kandangnya, tapi ternyata kandang itu ada bebeknya pak gitu. Kebetulan kandangnya itu pernah saya kasih bantuan gitu. Pak mau lihat kandang ya, sebenarnya tidak punya niat sama sekali, tidak punya. Belum masuk kandang begini, ibu kamu mau kemana? Mau pengajian pak? Lo kok bawa telur? Ini untuk melaut di rumah gitu. Ya sudah lah, terima aja kalau gitu. Yang seperti itu kadang bisa kita terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau ada timur kadang juga tidak semua persis dengan KPK itu kan kalau dari bawah ke atas gratifikasi. Padahal ada juga yang niatnya bukan gratifikasi, menghormati pejabat dan seterusnya seperti itu. Nah, walaupun saya tidak seperti itu, kalau ini tidak perlu. Justru makanya tadi kami menghadirkan ini, mungkin sedikit yang kami hadirkan ini akan bisa menambah. Artinya saya rasa sudah punya sebuah kebahagiaan, akan menambah kebahagiaan Bapak Ibu semua. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan berkomunikasi dengan kami. Saya dengan Pak Samsul terutama. Pak Samsul insya Allah juga nanti masih akan tetap sebagai calon anggota DPR di Kabupaten Manokwari. Saya di partai juga masih menugaskan kami untuk di provinsi. Informasi terkini bahwa Provinsi Papua Barat sudah mekar jadi 2 ya. Mulai terhitung tanggal 27 Pak ya. Itu sudah dimekarkan Papua Barat Daya, sehingga kita tinggal Papua Barat Daya ini tinggal Manokwari Selatan, Pegunungan Alafak, Teluk Pondama, Teluk Bintuni, Kaimanan dan Fakfak. Sisanya sudah menjadi Papua Barat Daya. Gubernurnya sudah ada, sekdanya sudah ada, pegawainya sedang disusun, berpindah ke sana. Sehingga Papua Barat tinggal 7 kabupaten, nanti yang 6 kabupaten 1 kota, 5 kabupaten 1 kota itu menjadi Papua Barat Daya. Ibu kotanya di Kota Sorong. Dan kami juga ada perubahan dapil provinsi juga berubah menjadi hanya Kabupaten Manokwari dapil 1. Jadi Mansen dengan Pegaf nanti 1 dapil tersendiri. Itu yang diputuskan oleh pemerintah. Kalaupun ada yang tadi saya baru telepon sama staf kantor, sering ada yang memanggil saya Pak Wakil. Ya saya wakil rakyat sebelum gitu. Kalau wakil rakyat itu kan memang anggota dewan itu wakil rakyat. Jadi bapak-bapaknya yang kita wakili gitu ya. Walaupun mungkin saat itu belum ada yang belum memilih kami, tetapi sejatinya adalah kami wakil rakyat. Kalaupun nanti kemudian ada kontestasi lagi pilkada, itu nanti berikutnya. Kita akan lihat berikutnya apakah nanti mau masuk di pilkada atau tidak, tapi yang jelas masih ada di provinsi itu. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya sangat banggakan. Dan juga terkhusus untuk para hamba Tuhan yang tadi sudah mendoakan kami juga, untuk bisa juga mendoakan kami lagi nanti untuk kesehatan kita semua, karena sekalipun kita sudah dinyatakan lebih bebas ya COVID, tetapi pesannya kalau kita lihat tuh pesannya tetap harus tetap berwaspada. Makanya kalau Bapak itu menggunakan masker, saya tidak masalah, justru bagus karena bisa jadi kesehatan Bapak kurang baik sehingga dia menjaga dirinya. Saya sebenarnya juga agak flu ini, tapi flu saya kayaknya flu karena capek bukan karena virus. Tapi virus juga itu, sehingga mohon maaf kalau suara saya juga kurang terlalu pas. Semoga kita semua saling bisa memaafkan, saling bisa memberikan rasa bahagia di tahun 2022 ini menjelang Natal, dan juga semua kita dimudahkan oleh Tuhan Allah SWT bertemu dengan tahun baru nanti 1 Januari 2023.
Demikian, saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Bapak Ibu semua. Saya akhiri, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Saya berikan dulu kepada Ibu. Yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Mugiono Eshut yang sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, acara selanjutnya kita akan melangkah ke ramah tamah. Tetapi sebelum ke acara ramah tamah, ada penyerahan bingkisan secara sebagai tuan rumah, tetapi sekaligus sebagai anggota DPR Kabupaten Manokwari. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang saya sebut namanya, boleh tampil ke depan untuk mendapat bingkisan secara simbolis kepada bapak ibu. Yang pertama adalah Bapak Mariadi. Yang nantinya disusul dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Veronica Nurhayati. Tetapi sebelumnya, dengan berakhirnya atau dengan doa penutup atau doa makan yang disampaikannya nanti, berakhirlah seluruh rangkaian acara di sore hari ini. Dan atas nama keluarga besar Bapak Samsul Hadi SPD di tempat ini mengucapkan selamat menantikan Natal 25 Desember 22 dan menyongsong tahun baru 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat sore dan shalom. Dan untuk doa makan dan juga doa penutup kepada Ibu Veronica Nurhayati, disilakan. Izin Bapak, menurut ajaran Katolik, bagi yang berkeyakinan lain mohon untuk menyesuaikan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore dan puji syukur Tuhan kami haturkan kepadamu karena rahmat berkat-Mu yang berlimpah kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, di tempat rumah Bapak Samsul Hadi sebagai anggota Dewan Allah Bapa di dalam surga. Acara silaturahim dan reses bersama masyarakat luar Pramasi dalam masa sidang 3 tahun 2022 sekaligus menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Bapa yang Maha Kasih, dampingilah keluarga Bapak Mugiono, Bapak Samsul Hadi, Bapak Distrik, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak kepala kampung. Semoga beliau Engkau berkati, Engkau dampingi dalam tugasnya. Dan kami bersyukur ya Bapak, lewat Bapak Mugiono dan Bapak Samsul, Tuhan memakai sebagai penyalur berkat untuk kita sebagai umat Kristiani. Semoga kami umat Kristiani saling bersatu padu,
saling mencintai satu sama lain. Semoga berkat ini menjadi berkat untuk keluarga kami. Semoga kebersamaan dan kebaikan dari Bapak menjadi berkat untuk kita semua sebagai umat Kristiani yang ada di Warpramasi ini. Bapak, ucapan syukur ini sebentar lagi akan makan bersama. Berkatilah makanan dan minuman sehingga menjadi kekuatan jasmani dan rohani kami. Dan setelah itu ya Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan. Berkatilah perjalanan untuk Bapak Mugiono yang dari Pravi ke Manokwari. Semoga kami semua kau pertemukan dengan keluarga kami penuh dengan sukacita. Semua ini ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pada Ibu yang telah menyampaikan atau doa penutup bagi kami. Untuk selanjutnya kita akan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kepada Bapak-bapak, Bapak Mugiono boleh mengawalinya.